auraha minha salasatan. Akan tetapi pengarang kitab ini menjelaskannya itu tiga. Faqala, beliau menjelaskan atau mengatakan an-niyah, tentang niat. Maksudnya haqiqatu syar'an, secara syariat hakikat niat itu adalah qasdus syai'i muqtarinan bi fi'li. Itu bermaksud kepada sesuatu berbarengan dengan pelaksanaannya. Ini perbuatan, ini niat. Nah, jadi berbarengan. Kalau ini tidak berbarengan, yang begini berpisah, tidak berbarengan. Di sini berbarengan, tapi nanti ada perbuatan yang tidak berbarengan, Pak. Contohnya apa? Puasa. Puasa itu begini ya tepatnya. Kalau niatnya di sini, malah apa? Enggak sah. Ya, coba niat puasa waktu subuh, sah nggak? Mazhab Syafi'i nggak sah. Kecuali sunnah. Kalau sunnah Rasulullah itu pagi bangun tidur nggak ada makanan, aja sama istri beliau, apakah ada makanan yang bisa dimakan? Nggak ada. Padahal udah siang juga ya, jam 10 juga. Nggak ada. Ya udah. Jadi sohib saya puasa. Udah dia puasa. Kalau puasa kalau puasa wajib begini, tempatnya dia sebelum fajar. Kita kan puasa saat fajar. Nah, nanti dijelaskan oleh Malik. Itu diantaranya. Jadi menyengaja melakukan sesuatu itu berbarengan dengan perbuatannya. Jadi berbarengan itu ini niat, ini perbuatan bareng, menyatu di dalam ini. Nanti gimana caranya? Fa in farahal fi'lu an dzalikal qasdi, jika ada jarak dalam pelaksanaan tersebut, dalam penempatan niatnya, dalam maksud untuk melakukannya, sumya dzalikal qasdu azman, maka dinamakan maksud untuk melakukan sesuatu itu adalah cita-cita. La niyatan, bukan dinamakan niat. Coba kita mau ke Jogja, sebulan kita udah niat. Itu niat apa cita-cita? Cita. Kalau niat ini naik bis langsung berangkat, gitu. Ya, namanya nih. Ya begitu. Kalau kita lagi niat wudu nih, sholat berbarengan, maka disitulah perbedaannya. Kalau dia di sini tempatnya, maka dianggap cita-cita, bukan nih. Kalau berbarengan ini disebut. Nah, ini saya nyontohin ini aja biar kelihatan balapannya apa mudah. Wa amalu watan, adapun niat secara bahasa, fahiyya, maka niat itu adalah mutlaqul qasdi, yaitu bermaksud secara mutlak. Itu niat. Sawa'un qaranal fi'la aula, apakah dia nanti berbarengan dalam pelaksanaannya atau tidak? Tadi saya bilang, kalau puasa berbarengan tidak? Begini. Kalau sholat begini, kalau wudu berbarengan. Nah ini, jadi kenapa ada corona aula berbarengan atau tidak? Itu ini aja. Saya mau ngawali aja biar nanti nggak kaget. Kenapa ada corona ternyata barang itu virus juga ya. Bukan corona yang kita maksud kemarin. Wa mahalluha al-qalbu, tempatnya di mana? Niat itu di hati. Ya, hati nggak kelihatan sebetulnya, bukan hati gambar kita ini, yaitu cuma ya zahiriyah. Wa talaffuzu biha sunnah. Sedangkan mengucapkan niat itu, nawaitu wudu'a li rabbil hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Itu talaffuz namanya, mengucapkan. Itu
sunnah. Ini mazhab Syafi'i sunnah, Pak. Tapi orang menyangka mazhab Syafi'i itu kalau dia diucapkan saja, padahal fikihnya itu ya niat itu di hati. Liyu'awinal lisan al-qalba. Apa maksudnya diucapkan itu? Itu agar membantu hati dengan lisan, atau lisan membantu hati. Tujuannya gitu. Jadi ini lisannya dapat didengar oleh telinga, masuk ke hati. Terus hati maksudnya membimbing lah, membimbing hati. Wasumiyal qalbu qalban, hati. Ini hati kenapa dinamakan qalban? Litaqallubi fil umuri kulliha. Karena hati itu suka berbolak-balik. Litaqallubi, maka suka balik-balik dengan di dalam berbagai perkara urusan. Semuanya itu hati suka. Ini sekarang lagi pengen ini, nyampe di tempatnya berubah. Melihat ada yang enakan, awalnya kue pancong, enakan yang kue cucur enakan, berubah tuh Pak sampai tempat. Namanya itu hati itu gitu, berubah-ubah. Auliannahu wudi'a fil jasadi maqluban, atau sesungguhnya dia yang dinamakan qalb itu ditempatkan di dalam badan secara terbalik. Ya, cuma ini kan ada qalb yang mengatakan jantung, ada yang mengatakan hati. Hati itu di sini Pak. Kalau jantung itu kan yang begitu. Kalau hati itu melebar, tapi dia ada dua bagian. Hati sebelah kanan, hati sebelah kiri. Hati sebelah kiri ke sini dia biasanya lebih kecil. Nanti ada di dalamnya belakang hati yang lebih besar ini namanya apa? Liver ya? Apa kalau empedu ya? Empedu. Kadang-kadang hati juga orang menyebut liver. Itu tergantung yang menyebutnya. Ya pokoknya itu di luar itulah. Ini tentang penamaan dan fungsi dan sebagainya. Kalau yang dokter lebih tahu. Tapi itu, saya kalau lagi mau orang Arab itu ngobrol, mana jantung mana hati. Itu dia nyebutnya ya itu yang dimasuk, yang bergetar itu adalah jantungnya, itu adalah hati. Maka kalau lagi bergetar, yang bergetar apa Pak? Jantung atau hati Pak? Jantung. Tapi orang bilang dia sedang bergetar hatinya, padahal jantung. Ya itu tergantung ininya saja. Agak dinamakan jantung hati. Jantung hati. Nempel. Kakomais sukari, seperti gumpalan-gumpalan gula. Gumpalan-gumpalan gula itu ya yang tahu tentang gula ini. Pokoknya gitu gambarannya. Wa huwa lahmun sonbariyus syaql. Dia adalah apa? Daging yang mengeras. Itu bentuknya kayak nanas. Nah, coba kalau kayak nanas itu jantung apa hati? Jantung kan? Iya, makanya. Ada itu dia kan begitu bentuknya. Kalau hati itu begini Pak, lebar gitu. Makanya ada dua saya bilang, yang satu gede, yang satu kecil. Aisyatuhu ala syakli sabari, atau maksudnya bentuknya dia itu seperti bentuk nanas, buah nanas. Qa'idatu fi wasati sadr. Pangkal tepatnya hati itu di tengah-tengah dada. Jadi di sini. Wa ra'suhu ila janibil aisar, dan pucuk daripada bagian jantung hati itu ada ke kiri.